warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Archipod episode 6. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja, kapanpun dan dimanapun kalian sekarang yang lagi dengerin Archipod nih. Anyway, kali ini kamu bakalan ditemenin sama Surya Tias Ayu Cahyani atau kalian bisa panggil aku Ayu. Setelah kemarin kita sempat bahas mengenai apa itu arsitektur, kali ini di episode selanjutnya kita bakalan bahas tentang gimana cara meningkatkan produktivitas di dalam dunia arsitektur. Nah, sering banget nih ya teman-teman kita dengar cerita-cerita anak arsitektur yang hobinya berubah dari yang mungkin SMA suka makan, tapi sekarang pas masuk di jurusan teknik arsitektur jadi suka begadang nih teman-teman. Nah, katanya juga kalau belum kecanduan sama yang namanya begadang, berarti kita belum bisa diakui jadi mahasiswa teknik arsitektur. Tentunya aku nggak sendiri nih, kalian bener banget karena di sini udah ada narasumber kita dari angkatan 2020. Ayo dong perkenalkan diri, silahkan. Oke, kenalin aku Afifah Turnadia, bisa dipanggil Afifah dari angkatan 2020. Nah, sekilas info nih ya teman-teman, Afifah ini selain aktif sebagai mahasiswa teknik arsitektur, tapi dia juga aktif sebagai wakil ketua himpunan Himata Hajar Aswad periode 2022-2023 nih teman-teman. Nah, sebenarnya menurut aku sendiri di jurusan teknik arsitektur itu udah produktif banget. Kenapa? Karena setiap semesternya kita bakalan ngerjain yang namanya tugas besar. Nah, selain market juga ada beberapa survei terkait tugas-tugas arsitektur, kayak kita datang ke tapaknya sendiri, menganalisa dan lain sebagainya ya. Tapi emang kedengarannya tuh seru banget. Tapi apakah semua itu seseru yang kita dengar nih teman-teman? Nah, kita tanya langsung sama Afifah ya. Oke, gimana nih Fah? Apakah emang benar tugas-tugas arsitektur tuh sebanyak itu sampai-sampai mahasiswa arsitektur nggak cukup waktu buat harus ngerjain tugasnya sampai harus bergadang setiap malam gitu? Kalau dibilang banyak sebenarnya juga enggak. Ya sewajarnya mahasiswa sih, sama-sama aja semua jurusan. Cuman tuh di arsitektur tuh ada keistimewaan tersendiri, yaitu apa? Revisi gitu. Jadi satu tugas itu biasanya kalau di jurusan lain satu tugas diselesaikan satu kali doang dan langsung dikumpulin. Nah, kalau kita satu tugas itu harus melalui revisi 2 sampai 3 kali sampai dapat yang namanya ACC. Kalau belum di ACC, ya kita harus berjuang buat dapat ACC itu dan baru bisa dikumpulkan. Jadi yang buat mahasiswa teknik arsitektur itu begadang adalah dari revisinya itu sendiri. Dan kita juga kalau nugas tuh bertahap gitu, dari analisis konsep data itu harus bertahap sampai menghasilkan sebuah rancangan. Nah, buat menghasilkan sebuah rancangan tersendiri itu juga nggak segampang itu gitu. Harus melalui survei, harus menganalisis satu persatu, dan itu juga tidak dari satu aspek aja, harus dari berbagai aspek sehingga menghasilkan sebuah rancangan yang sesuai dan sesuai dan maksimal sesuai dari yang dosen atau misal pakai klien sesuai dengan yang klien inginkan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ternyata katanya Viva itu yang ngebikin kita begadang itu ternyata bukan cuma tugas yang banyak, tapi ada revisi juga gitu ya, Pak. Jadi emang di arsitektur seperti itu ya teman-teman, nggak sekaligus kalian ngerjain tugas kalian besoknya ngumpulin, kalian dapat nilai. Tapi ketika kalian ngerjain tugas, besoknya tuh masih ada yang namanya asistensi. Dan sekali asistensi, belum tentu kalian langsung ACC. Karena bukan kadang-kadang, tapi pasti ada yang namanya revisi. Oke nih, selanjutnya, gimana nih Fah cara kamu mengatur waktu buat ngerjain tugas arsitektur gitu agar selesai dengan maksimal tepat waktu sebelum deadline-nya gitu. Oke, kalau membahas waktu nih bener-bener yang sakral gitu, karena waktu itu bagaikan uang gitu menurut pepatah. Kalau dari waktu sendiri kita maksimalin aja lah, jangan sampai 1 detik aja itu terlewatkan dengan sia-sia gitu. Misalnya ada jadwal kuliah pagi sampai siang, terus ada lagi jadwal kuliah siang sampai sore, ya udah kita fokus di kuliah. Nah, ntar baru misalnya ini dari sore sampai malam ada rapat, ya udah kita harus rapat karena bagaimanapun
rapat juga merupakan tanggung jawab kita sebagai, kalau aku di himpunan ya sebagai pengurus himpunan gitu. Nah baru nanti kalau memang dari setelah rapat itu tubuh kita masih dirasa kuat buat ngerjain tugas, ya udah kita lanjut ngerjain tugas gitu. Kalau misal enggak, ya udah kita istirahat gitu. Istirahat baru nanti diusahain bangun di tengah malam buat ngerjain tugas. Ya semaksimal mungkin, sekuat dari tenaga yang kita punya gitu. Jangan diforsir juga, pokoknya gunakan waktu itu sebaik mungkin. Nah itu ya teman-teman, yang kita tahu kan ini penting banget. Afifah kan dari pagi mungkin sampai siang ada kuliah, kadang-kadang sampai sore ada kuliah. Habis itu karena dia merupakan salah satu pengurus himpunan, apalagi wakil ketua himpunan, pasti ada yang namanya rapat dan lain sebagainya, Fah. Dan itu pasti jadi stranjil banget buat Afifah. Dan tadi tips dari Afifah itu, kita harus bener-bener bisa curi-curi waktu. Karena antara satu jadwal mata kuliah dengan mata kuliah yang lain biasanya ada jeda gitu ya. Dan itu waktu yang bisa kita gunakan buat ngerjain atau nyicil tugas selanjutnya. Bener banget. Dan yang kedua tadi kata Afifah, kalau ngerasa udah capek, istirahat. Jangan diforsir karena nantinya hasilnya nggak maksimal gitu ya, kalau udah ngerasa capek, udah ngerasa ngantuk, kalian harus tidur, istirahat, nanti diselesain malamnya gitu ya mungkin. Dan ini buat adik-adik tingkat mungkin sekarang susah banget, sulit banget rasanya karena kalian ngalamin yang namanya mahatnya udah mulai online, dan kalian kegiatan mapna itu sekitar selesai pukul jam 8 malam. Dan mereka baru bisa ngerjain jam 9 malam gitu, Pak. Dan pasti udah capek banget karena pagi sampai sore full, malam masih ada kegiatan. Nah, bener. Itu udah semangat buat adik-adik Mapna. Jangan patah semangat karena ini baru permulaan. Perdana banget dari Senin tanggal 29 Agustus masuk pertama kali. Masuk di dunia arsitektur. Welcome teman-teman. Oke, selanjutnya ini nih. Jadi teman-teman, di dalam jurusan arsitektur itu kita juga dituntut untuk menjadi orang yang kreatif. Karena beberapa tugas desain itu memerlukan kekreatifan. Nah, gimana nih Fah cara kamu buat ngerjain tugas secara cepat dan produktif? Kalau ide aja kita belum ada gitu. Gimana cara kamu buat nyari ide-ide kreatif itu gitu? Oke, jadi dari tugas sendiri tuh emang bener banget di arsi tuh kunci utamanya itu ide kreatif, inovatif kayak gitu. Nah, gimana sih cara kita untuk menggali ide? Yaitu sekarang nih kan udah zaman udah maju banget ya, teknologi udah berkembang begitu pesat. Jadi kalau kita bener-bener buntu nih, kita bisa mencari referensi mungkin dari internet, dari Pinterest, dari sosial media. Kita jangan cuman ngefollow artis-artis Instagram, artis-artis gitu TikTok yang joget-joget, tapi kita juga harus ngefollow nih kayak arsitek-arsitek ternama kayak Ridwan Kamil atau siapa lah, Andi Rahman atau siapa gitu. Nah, kita di situ menggali inspirasi dari arsitek-arsitek yang udah terkenal. Terus kedua, kita juga butuh namanya partner atau temen lah di dalam arsitektur, karena kita tuh nggak bisa kerja sendiri. Buat memikirkan satu tugas itu sendiri tuh susah. Jadi kita tuh harus punya partner, harus punya teman buat berbagi keluh kesah, berbagi ide, mencari solusi ketika kita mau mendesain gitu. Oke, tanda kutip partner nih ya teman-teman. Partner apa kita nggak tahu. karena Afifah tadi bilang partner kayak kalian bisa mungkin teman ya, teman doi juga nggak apa-apa sih. Ya, tuh. Kata Afifah cari partner doi nggak apa-apa karena biar semangat gitu ya. Bener. Kalau kalian bisa ngatur waktu, it's okay, silahkan. Ya itu hak kalian. Mau nyari temen juga itu perlu banget karena namanya arsitektur pasti harus kerja tim ya. Karena kita di dunia kerja juga harus bisa berbaur sama teknik sipil, desain interior, dan lain sebagainya. Kita nggak bisa kerja sendiri gitu teman-teman. Dan hal ini harus dilatih pas kita jadi mahasiswa. Kerja kelompok, kerja tim dengan teman-teman sesama arsitektur. Nah, terus tadi referensinya kita bisa mengikuti, memfollow akun-akun di sosial media kita di Instagram kayak Andi Rahman, Ridwan Kamil, dan arsitek yang lainnya. Atau tips-tips arsitektur gitu ya. Di TikTok juga ada, atau kalian bisa nyari referensi di Pinterest. Ya, gitu ya. bener banget. Oke, nah nih selanjutnya Fah.
Eh, jadi apa ya? Tentunya buat bisa produktif sendiri itu kan kita harus fokus nih. Apa sih cara kamu yang biar kamu tuh tetap fokus ngerjain tugas alias memanfaatkan waktu semaksimal mungkin biar nggak meleot nih buat scroll-scroll sosmed apalagi scroll-scroll TikTok, scroll-scroll Instagram gitu. Gimana nih? Ya kalau masalah scroll tuh emang rada gimana ya, itu udah kayak setan sehari-hari gitu ya. Cuman ya namanya tugas tuh harus diutamain kan. Gimana caranya kita bisa mengimbangkan lah. Ya scroll nggak apa-apa, tapi ya sewajarnya gitu, seperlunya. Ntar kita kembali lagi gitu. Healing baru fokus nugas. Kalau aku tuh gini, biasanya kalau aku mau nugas tuh diniatin dulu, niat aku harus nugas. Misal nih jam 7 malam harus nugas, ya udah itu nugas. HP ditinggal dulu, mungkin cuman buat apa, dengerin musik gitu biar lebih fokus. Refreshing Iya, gitu. biar nggak terlalu jenuh gitu udah mikir desain. Dan kalau hening juga bikin ngantuk kan, jadi aku fokusin HP aku tuh tak taruh di agak jauh, cuman di situ nyalanya musik gitu, karena aku suka nugas atau yang membutuhkan konsentrasi itu pakai musik. Aku tipenya yang sambil dengerin musik gitu. Ya itu kalau dari aku. Terus ya niat sih, yang paling utama tuh niat. Dan kalau misal kalian tuh udah bener-bener aduh capek banget nih nugas gitu, bolehlah scroll 10 sampai 15 menit, ntar kita balik lagi. Tapi tetap ada waktunya gitu Iya, ya. Kak. tetap Nah, ada oke, ini waktunya. teman-teman Jangan sampai berlarut-larut, ntar sampai ketiduran dan tugas gak kelar besoknya. Nah, Nah, ini teman-teman ya. Yang Afifah tadi niat paling penting Iya. gitu ya. Dan yang kedua, kalau mau scroll TikTok, scroll Instagram, sosial media kalian tuh silahkan banget buat refreshing, tapi jangan berlarut-larut karena jangan sampai kalian ketiduran sambil scroll sosial media dan besoknya tugas belum kelar. Itu yang bahaya banget nih teman-teman. Dan yang itu tadi kalian harus nemuin apa ya yang bisa ngilangin titik jenuh kalian. Iya, Kayak tadi si Afifah dengan caranya ngeplay musik, atau kalian ada yang suka podcast silahkan ngeplay podcast, atau bisa banget kalian ngerjain tugas arsitektur sambil ngeplay Archipod di episode kali ini gitu, sama ngeplay episode Archipod sebelumnya gitu ya. bener banget tuh. Nah itu tuh seru banget ngerjain tugas desain itu sambil ngeplay musik teman-teman, karena aku juga ngalamin dulu waktu SMA aku tipe yang nggak bisa ngerjain tugas matematika atau sains dengan musik, tapi pas masuk arsitektur ngerjain desain rasanya kalau nggak ngeplay musik atau ngeplay podcast itu kayak sepi gitu dan akhirnya ngantuk. Dan itu yang paling bahaya dia. Dan selanjutnya nih Afah, kita tuh juga harus memprioritaskan tugas-tugas arsitekturnya. Tentunya bobot dari masing-masing mata kuliah juga emang berbeda gitu. Jadi kita harus bisa memprioritaskan mana yang lebih harus diduluin. Nah menurut kamu nih Fah, mending ngerjain deadline tugas yang lebih cepat atau ngerjain tugas yang bebannya lebih banyak? Nah cara memprioritaskannya tuh gimana nih biar maksimal gitu nantinya? Kalau dari aku sendiri sih ya, aku lebih mendulukan yang deadline-nya lebih cepat. Misal nih ada tugas A, deadline-nya besok, tapi bobotnya 2 SKS. Dan ada tugas B yang bobotnya misal 6 SKS dan dikumpulinnya tuh masih lusa. Aku lebih duluin yang dikumpulkan besok. Karena kalau kita duluin yang lusa dan nanti yang besoknya nggak kelar kan juga percuma gitu loh. Mending kita duluin yang besok dulu, mungkin 1-2 jam dikelarin. Terus ya istirahatlah bentar, refreshing, entah scroll TikTok atau IG gitu, mungkin setengah jam, baru kita mulai buat cicil tugas yang dikumpulin lusa gitu. Kalau aku lebih ke yang deadline-nya lebih cepet gitu. Tapi dalam arsitektur juga dibutuhkan sebuah strategi gitu. Gimana SKS yang lebih gede itu sangat mempengaruhi IP kita juga gitu. Jadi seprioritas kita pada mata kuliah yang mungkin IP-nya SKS-nya lebih sedikit, juga kita harus mempertimbangkan mata kuliah yang SKS-nya lebih gede karena itu juga bakal mempengaruhi ke IP kita. Jadi dimaksimalin lah gitu buat yang yang SKS-nya lebih gede gitu dalam mengerjakan tugasnya. Nah ini teman-teman, berarti tips dari Afifah kalau semisal besok ada tugas arsitektur yang deadline-nya besok banget, kalian berarti hari ini harus nyicil yang buat tugas besok. Jangan kalian nyicil yang bobotnya SKS-nya banyak tapi buat beberapa hari masih lusa. Itu yang
Jadi kalian mungkin yang kalau besok ada tugas, ada deadline, kalian ngerjain yang besok. Baru kalian kalau ada waktu senggang, kalian baru nyicil tugas-tugas yang buat lusa gitu Iya, ya. Karena yang kita tahu, karena sekarang nih mungkin pertama kali masuk udah ada tugas banyak, ada tugas beberapa tugas arsi yang aku yakin banget nggak ada mata kuliah di teknik arsitektur yang nggak ada tugas. Iya, Dan bener banget. mumpung Pasti kalian ada. pertama banget hari ini mas baru masuk, kalian harus nyicil yang mungkin hari ini ada tugas dari dosen Iya, gitu ya. bener. Biar nantinya nggak ketumpuk pas udah UTS atau UAS Ya, gitu ya nggak teman-teman. ketumpuk di weekend juga Jangan sih. sampai nanti kalian kesusahan sendiri gitu di akhirnya karena tugas kalian numpuk dan akhirnya nanti hasilnya juga nggak maksimal gitu ya Bener Fah. banget. Nah nih Fah, buat mempertahankan dan ngejaga sifat produktif tentunya cukup sulit nih ya buat teman-teman, apalagi kalau kita masih belajar dan mencoba. Nah apa sih tips dari kamu Fah biar tetap bisa konsisten gitu? Kalau buat konsisten sendiri sih sebenarnya apa ya, dimulai dari diri kita sendiri sih ya. Ya itu tadi, dari pertama kita itu harus mencintai terlebih dahulu. Gimana caranya kita dari yang gak suka menjadi suka gitu. Kalau misal kita udah suka ya semakin disukai gitu. Karena sesuatu itu akan merasa kita menjalankan lebih ringan kalau kita udah mencintai sesuatu tersebut ya. Misal kita masuk di jurusan arsitektur, meskipun awalnya nggak suka, kayak aku nih dulu nggak suka banget sama yang namanya gambar, desain atau apalah yang berhubungan dengan bentuk-bentuk itu aku nggak suka. Tapi karena aku terjun di dunia itu, mau gak mau aku harus berusaha untuk suka. Jadi aku mulai mencintai yang namanya gambar, desain, dan akhirnya lama-lama juga terbiasa. Nah, kemudian untuk mempertahankan itu juga kita butuh usaha sih, nggak mungkin ketika kita udah cinta kita juga harus berusaha di dalamnya. Gimana caranya menjalankan tugas itu sesuai dengan perintah yang diutarakan. Kalau misal dengan harus ngerjain desain dengan kriteria A B C D, ya udah kita harus menjalankan sesuai dengan A B C D, atau harus mengerjakan tugas sesuai waktu yang ditentukan. Ya udah kita ngerjain sesuai dengan deadline yang ditentukan. Jangan molor. Entah itu hasilnya bagus, entah enggak. Yang penting kita udah usaha untuk mengerjakan. Nah, yang terakhir ini penting banget sih. Kita juga harus melibatkan Allah sebagai dalam proses kita belajar. Karena dalam usaha tanpa doa itu sama dengan bohong. Nah, sombong, maaf. Usaha tanpa doa itu sama dengan sombong, doa tanpa usaha sama dengan bohong. Jadi kedua unsur itu harus sama-sama imbang dalam kita berproses. Nah itu ya teman-teman, harus diselingi dengan doa dan ikhtiar Iya, gitu benar. ya. Nah ini juga penting banget nih teman-teman, karena dulu mungkin Eva juga nggak nyangka banget Iya. masuk di jurusan arsitektur Sangat tidak kayak nyangka. gini. Karena dulu termasuk salah satu yang masuk di jurusan PTN ya Pak Iya, ya. Pas masuk ternyata ya itu tadi balance ya antara teori sama seninya di dunia arsitektur tuh kayak gitu. Apalagi semester awal, semester 1, semester 2 Masih itu beradaptasi. masih manual ngerjainnya, dan pasti kalian itu struggle-nya banyak banget di awal semester 1, semester 2, dan kalian semangat buat adik-adik Mabna yang sekarang baru bisa ngerjain tugas jam 8 malam. Kalian gak usah khawatir, aku yakin, kita yakin kalian pasti bisa ngelewatin ya gitu ya. Bener. Dan yang tadi kalian harus ngerjain sesuai dengan kriteria dosen, dan tugas yang bagus Sesuai. itu kelar tepat waktu Tepat gitu ya, waktu, harus bener. tepat waktu. Jangan sampai kalian ngerjain itu molor gitu ya. Ya kalau sebisa mungkin kalian harus ngerjainnya itu dicicil dari hari sebelumnya, dan sekarang kalian mungkin kalau ada tugas sebisa mungkin semaksimal mungkin kalian cicil, meskipun hasilnya dikit, yang penting kalian cicil dulu. Iya. Awalnya itu meringankan sebuah banget proses. kalian ke depannya gitu ya. Bener banget. Nah, terima kasih banget nih, nggak kerasa banget nih kita ngobrol-ngobrol sama Viva, banyak banget manfaat yang bisa kita peroleh ya. Karena ya itu tadi tips dari Afifah, nggak cuma aktif di mahasiswa teknik arsitektur, tapi juga bisa aktif sebagai salah satu pengurus himpunan Himata Hajar Aswad, yaitu sebagai wakil ketua himpunan periode 2022-2023 nih. Kalau Afifah aja bisa, masa kita enggak gitu teman-teman Harus ya. bisa dong, harus Pasti kita harus semangat. bisa bagi waktu, bisa maksimal dalam nugas dan lain sebagainya. Nah, makasih juga buat narasumber kita, Afifah. Makasih banget karena udah mau datang di Archipod episode 6.
Sukses dan sehat selalu buat teman-teman yang sekarang lagi dengerin Archipod. Jangan lupa buat like dan subscribe YouTube-nya Himata Hajar Aswad @hima_hajar aswad, dan jangan sampai ketinggalan info-info updatean Archipod selanjutnya ya di episode Archipod 7 nantinya. Jangan lupa juga buat follow IG Himata Hajar Aswad @hima_hajar aswad. See you in next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.